Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akidah bab 3. Untuk materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama adalah LGBT. LGBT merupakan istilah sejak tahun 1990 untuk melambangkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT sangat banyak digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan berbagai negara. Dalam Islam, LGBT dikenal sebagai perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan hukum Islam. LGBT juga pernah terjadi, yakni pada era Nabi Lut. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan kegiatan fahisyah itu yang belum pernah dilakukan seorang pun di dunia ini. Sesungguhnya kamu mendatangi seorang lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dampak dari perilaku LGBT yang pertama adalah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menimbulkan beberapa penyakit. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum. Materi selanjutnya ialah durhaka kepada orang tua. Perlu diketahui jasa kedua orang tua terhadap anak sangatlah besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Oleh karena itu, durhaka kepada orang tua atau al-uquq al-walidain adalah termasuk dosa besar, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang artinya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Badui datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu? Dia menjawab, isyrak, atau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian dia menjawab, kemudian durhaka kepada orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau SAW menjawab, sumpah yang menjuruskan, yakni sumpah dusta yang menjadikan ia mengambil harta seorang muslim. Perbuatan durhaka kepada orang tua. Bentuk-bentuknya diantaranya ialah mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau semacamnya. Kedua, bermuka masam atau cemberut kepada orang tua. Tiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, memandang sinis kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Adapun dampak dari durhaka kepada kedua orang tua ialah dibenci oleh Allah, disegerakan untuk mendapatkan azab, terhalang masuk surga, dan termasuk golongan orang yang hina. Yang selanjutnya yaitu mencuri. Pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syarak mencuri didefinisikan sebagai berikut. Perbuatan orang-orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai satu rishab terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri bagi pelakunya, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Mendapat hukuman apabila tertangkap. Seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Mencemarkan nama baik seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya tercemar di mata masyarakat. Bagi korban dan masyarakat, menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Memunculkan hukum rimba
Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang menghasilkan nilai-nilai hukum. Apabila terus berkelanjut akan memunculkan hukum rimba di mana yang kuat dan memaksa yang lemah. Menghindari perilaku mencuri. Mensyukuri nikmat Allah. Manusia cenderung tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga mereka beranggapan bahwa rezeki yang dimilikinya adalah hasil dan jerih payahnya sendiri. Padahal sebenarnya rezeki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan dari tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rezeki yang telah dijanjikan Allah. Dengan demikian meningkatkan rasa syukur kepada Allah merupakan salah satu cara dapat dilakukan seorang untuk menghindari perilaku mencuri. Menghormati hak milik orang lain. Islam sangat menghormati hak milik orang lain. Setiap orang. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik ini dinyatakan Al-Quran dengan larangan memakan atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah. Hikmah larangan mencuri. Terjaminnya hak milik seorang dan akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dan dari pencurian. Setiap orang yang termotivasi oleh mencuri setiap orang yang akan termotivasi dengan mencuri akan malas-malasan. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu judi. Diartikan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala sesuatu, segala bentuk permainan dengan taruhan uang, benda berharga lainnya, di mana yang menang akan mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsam min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Adapun unsur-unsur dari judi ini ada 3. Yang pertama yaitu permainan. Unsur pertama dari perjudian adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati atau menghibur diri sendiri. Yang terlihat di dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya taruhan tersebut. Adapun unsur judi yang kedua yaitu untung-untungan. Unsur judi yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan suatu permainan judi atau perlombaan, ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau keberuntungan atau juga kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlihat, yang tidak terlibat dalam permainan tersebut,
melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan juga untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Untuk unsur judi yang ketiga, yakni ada taruhan. Pastilah di dalam berjudi itu pasti ada taruhannya. Taruhan merupakan unsur terpenting dalam perjudian. Taruhan ini merupakan unsur penting dalam perjudian dan para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut ini melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Yang selanjutnya yakni dampak negatif dari perilaku judi. Adapun dampak negatif dari perilaku judi, yang pertama yakni judi adalah perbuatan rijis, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi, yang kedua yakni judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi ini merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, menghilangkan semangat untuk bekerja. Pastilah para pemain judi itu tidak mempunyai semangat untuk bekerja karena mereka mempunyai mindset untuk kaya cepat tetapi tidak ingin bekerja. Itu merupakan dampak negatif dari perjudian. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu melupakan zikrullah dan sholat. Jelasnya karena orang yang judi itu akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andaipun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Untuk yang selanjutnya yaitu cara menghindari perilaku judi. Adapun cara untuk menghindari perilaku judi, yang pertama yakni para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan, harus bersama-sama untuk memberantas perjudian. Yang kedua yaitu setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan para penjudi. Artinya kita tidak boleh dekat-dekat dengan para penjudi agar kita tidak terjerumus untuk mengikuti perjudian tersebut. Untuk yang ketiga yakni setiap perilaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. Yang keempat yakni berusaha mencari rizki yang halal dan qanaah, menerima apa adanya. Yang kelima yaitu senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga maupun lingkungan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yakni hikmah dari larangan perilaku judi. Yang pertama yakni melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Yang kedua, jelas yakni etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Yang ketiga yakni rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Yang keempat yakni masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kelima yakni memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang keenam yakni terciptanya kedamaian, kebahagiaan dan marwah, kehormatan individu dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yakni
meninggalkan sholat. Adapun kedudukan dari sholat, yakni sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari. Artinya, Islam dibangun di atas 5 tiang, yakni syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu dampak meninggalkan sholat. Adapun dampak meninggalkan sholat, diantaranya yaitu 1. Menyebabkan kesesatan. Sholat merupakan sarana komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menempatkan sholat ini sebagai tiang agama. Maka ibadah sholat sangatlah penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surah Maryam ayat 59. Yang kedua, yakni dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini disebutkan sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Yang ketiga, yakni diancam masuk neraka. Ketaatan manusia kepada Allah dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah sholat. Al-Quran menjelaskan bahwa ada di antara penghuni neraka yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan, mengapa kamu masuk di neraka Sakor? Maka dia menjawab, dulu ketika di dunia dia meninggalkan sholat sampai dengan ajal menyebutnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Muddathir ayat 42-43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka semua menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran surah Muddathir ayat 42-43. Demikian dari saya. Poin yang selanjutnya,
Memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa yang besar. Salah di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang ditanggunginya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya. Ketika mereka dewasa dan bisa mengurus hartanya sendiri, maka harta tersebut diserahkan kepada si anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsana hatta yablugha ashuddahu wa aufu bil innal ahda kana mas'ula." Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dampak dari memakan harta anak yatim dengan batil ada dua. Yang pertama adalah diancam masuk neraka. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 10 disebutkan bahwa memakan harta anak yatim dengan batil diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api neraka, dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa memakan harta anak yatim dengan batil itu digolongkan ke dalam dosa yang besar, dan ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina. Poin yang selanjutnya adalah korupsi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan, baik itu uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Bahaya korupsi bagi pelakunya ada 4, yaitu penyebab kehinaan dan siksa api neraka, yang kedua dapat menyengsarakan rakyat, yang ketiga terhalang masuk surga, dan yang keempat doanya tidak akan dikabulkan. Untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, ada 3 upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama dengan strategi preventif. Strategi preventif yaitu upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Contohnya, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi deduktif yaitu membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai ke tindakan korupsi yang lebih besar. Yang ketiga, strategi represif. Strategi represif yaitu memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak korupsi tersebut. Sekian. Baik, materi yang pertama ialah pembunuhan atau perilaku bunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam antara keluarga terbunuh dan keluarga pembunuh. Allah pun berfirman dalam hal ini, wala ta'qulu nafsal lati haramallahu illa bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan suatu sebab yang benar. Quran surat Al-Ra ayat 33. Dan Allah pun mengancam akan memasukkan ke neraka bagi pelaku pembunuhan jika ada orang yang berkelahi dan keduanya saling punya niat untuk membunuh dan salah satunya menjadi korban, maka keduanya akan dimasukkan ke neraka jahanam dan hakikatnya kedua belah pihak punya niatan membunuh. Dan ada pula dampak negatif pembunuhan. Yang pertama ialah dampak bagi pelaku pembunuhan. Setiap ketentuan agama yang dilanggar akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum dan psikologi. Bagi seorang pelaku akan mendapatkan hukum dalam ketentuan agama dan negara. Daripada aspek psikologis, pelaku akan merasakan
ketidaktenangan dalam hidupnya, dan tentunya perilaku akan merasakan perasaan bersalah sehingga jiwanya mengalami ketidakstabilan dalam hidupnya. Yang kedua ialah dampak negatif bagi korban dan masyarakat. Pembunuhan adalah ajaran agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tapi juga dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat. Bagi keluarga korban, pastinya akan menimbulkan perasaan dendam yang berkepanjangan dan tentunya sulit untuk dilupakan. Masyarakat juga merasakan tidak tenang karena ada kasus pembunuhan di sekitarnya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh seorang anak kecil akan menimbulkan trauma yang mendalam, dan apabila tidak disembuhkan dengan penyembuhan psikologis akan memengaruhi psikis seorang anak tersebut. Pada tahapan tertentu, anak tersebut akan mengalami gangguan, yakni yang biasa disebut psikopat ataupun psikopat. Poin selanjutnya yaitu tentang liwat. Pengertian kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau non-Arab, sehingga tidak memiliki pecahan kata atau istiqoq. Kata lut ini kemudian dipecah menjadi beberapa kata lain seperti liwat, liwatoh, talawud, atau lutiyah, yang semuanya bermakna sama, yaitu melakukan suatu perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual. Dasar keharaman liwat terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 80. Allah berfirman, waluton idh qala liqaumihi yatatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang artinya dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Perbuatan liwat termasuk dalam kategori fahish atau perbuatan yang keji atau jijik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, yang artinya katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Selanjutnya dampak negatif dari liwat. Yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk dalam kategori dimasukkan dalam golongan orang yang melampaui batas atau musrifun. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina karena liwat mengancam keberlangsungan spesies manusia. Yang keempat, termasuk dalam kategori orang atau kaum perusak atau orang yang zalim. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah meminum khamar. Khamar adalah segala sesuatu baik berupa minuman ataupun benda lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal. Dampak mengonsumsi khamar antara lain melanggar larangan agama. Yang kedua adalah memicu perbuatan jahat. Yang ketiga adalah mendapatkan sanksi. Yang keempat adalah merusak organ tubuh baik rohani maupun jasmani. Cara menghindari perilaku minum khamar yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Dan yang kedua adalah menghindari pergaulan yang salah seperti lingkungan-lingkungan yang terdapat banyak orang yang mabuk-mabukan. Hikmah menghindari minum khamar yang pertama adalah terhindar dari siksa Allah.
Yang kedua adalah masyarakat akan tentram karena tidak ada kegaduhan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah dapat menjaga kesehatan kita. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.